Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Febri Talakua. Saya adalah dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua Sorong. Sebelum melakukan proses pembelajaran selaku PJMK atau penanggung jawab mata kuliah, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup daripada kesehatan dan keselamatan kerja, sejarah daripada kesehatan dan keselamatan kerja, peraturan perundangan kesehatan dan keselamatan kerja, alat pelindung diri atau APD, keselamatan dan kesehatan kerja, ergonomi, manajemen risiko, serta pencegahan kecelakaan kerja. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas topik pembelajaran tentang alat pelindung diri atau APD, yang menjelaskan tentang yang pertama, pengertian daripada alat pelindung diri. Yang kedua, yaitu tujuan penggunaan alat pelindung diri. Yang ketiga, yaitu jenis-jenis dari alat pelindung diri. Yang keempat adalah fungsi penggunaan alat pelindung diri. Yang kelima, yaitu cara penyimpanan dan pemeliharaan alat pelindung diri. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Dengan capaian pembelajaran adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian daripada alat pelindung diri. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tujuan penggunaan dari alat pelindung diri. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis dari alat pelindung diri. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami fungsi dari penggunaan alat pelindung diri. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana menyimpan dan memelihara alat pelindung diri. Dan yang keenam, mahasiswa dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini. Dalam mengevaluasi hasil pembelajaran, bentuk evaluasi terdiri dari kehadiran mahasiswa dengan bobot penilaian 10%. Yang kedua, yaitu tugas individu ataupun kelompok dengan bobot penilaian 40%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 25%. Dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Dengan total penilaian sebesar 100%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bapak. Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang menjadi topik pembelajaran kita di hari ini. Kita akan membahas tentang alat pelindung diri. Dan yang menjadi sub pokok bahasan dalam pembelajaran kita di hari ini, yaitu yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian daripada APD itu sendiri. Yang kedua, tujuan penggunaan APD. Yang ketiga, jenis daripada APD. Keempat, yaitu fungsi penggunaan APD. Kelima, yaitu penyimpanan dan pemeliharaan APD. Dan yang keenam, yaitu kesimpulan yang akan kita tarik bersama. Yang merupakan capaian pembelajaran daripada pembelajaran kita di hari ini, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian daripada APD itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tujuan daripada penggunaan alat pelindung diri. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis APD. Yang keempat, yaitu mahasiswa dapat memahami fungsi penggunaan APD. Yang kelima, yaitu mahasiswa dapat mengetahui bagaimana menyimpan dan memelihara APD. Dan yang keenam, yaitu mahasiswa dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran kita.
pembelajaran yang kita gunakan di hari ini yaitu metode active learning, ya, yaitu untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Artinya, mahasiswa harus respon, ya, lebih aktif untuk memberikan pertanyaan dan juga memberikan pendapat atau solusi dari materi yang saya sampaikan. Pelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar bersama mengenai kecelakaan. Ya. Kecelakaan itu sendiri adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga. Ya. Tiba-tiba dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Sehingga dalam paparan dan risiko bahaya terhadap pekerja yang ada di tempat kerja atau lingkungan kerja tidak selalu dapat dihindari. Dalam usaha dan pencegahan terhadap kemungkinan penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan kerja harus senantiasa diupayakan, ya, sehingga pilihan untuk melengkapi tenaga kerja dengan alat pelindung diri atau yang kita kenal dengan APD menjadi suatu keharusan atau wajib digunakan oleh setiap pekerja. Dalam sejarahnya, ya, sejak berabad-abad lalu orang telah menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi diri saat mereka bekerja. Sebagai contoh, ya, kesatria di abad pertengahan menggunakan baju-baju pengaman, ya, baju-baju yang terbuat dari baja seperti yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ataupun pandai-pandai besi selalu menggunakan apron, ya, atau pakaian pelindung saat mereka mengerjakan alat-alat yang mereka akan gunakan, ya, yang terbuat dari besi. Ataupun para koboi, ya, Anda kalau lihat di film-film banyak memakai pakaian yang terbuat dari kulit, baik celana, ya, jaket. Ataupun orang-orang yang ada di kutub, ya, orang-orang Eskimo, mereka memakai pakaian atau sarung tangan dan sepatu bot yang tebal, ya, untuk melindungi tubuh mereka dari suhu yang dingin atau yang ekstrim. Definisi daripada alat pelindung diri itu sendiri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Ya. Jadi ini merupakan definisi daripada APD. Dalam hierarki pengendalian bahaya yang kita kenal dengan hazard control, itu ada terdiri dari 6 hierarki. Ya, yang pertama yaitu pengendalian teknis atau yang kita kenal dengan engineering control. Ya, yang kedua eliminasi, ya, merubah atau mengeliminasi, ya, mensubstitusi, menggantikan, ya, mengisolasi atau mengisolate, ya, membatasi. Pengendalian administrasi atau yang kita kenal dengan administrasi kontrol, dan juga yang terakhir yaitu alat pelindung diri, ya, atau APD, ya, atau PPE, Personal Protective Equipment, ya, itu dalam bahasa Inggris. Baik, APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha pengendalian bahaya terhadap pekerja apabila kelima hierarki yang tadi saya jelaskan, ya, mulai dari pengendalian bahaya lainnya sampai dengan teknis, ya, sampai dengan pengendalian teknis dengan pengendalian administrasi tidak dapat dilakukan dengan baik, baru penggunaan APD ini digunakan, ya. Tujuan daripada penggunaan alat pelindung diri yaitu untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya kerja dan lingkungan kerja, serta untuk menurunkan tingkat cedera jika kecelakaan itu terjadi. Dan yang merupakan dasar ataupun dasar hukum dalam pelaksanaan atau penggunaan alat pelindung diri itu, ya, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya, di mana pada pasal 3 ayat 1 butir F menyebutkan bahwa
syarat-syarat untuk memberikan alat pelindung diri atau APD. Ya, pada pasal yang lain, yaitu pada pasal 9 pada ayat 1 butir C menyebutkan bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang APD atau alat pelindung diri. Pada pasal 12 ya, pada butir B menyebutkan bahwa dengan peraturan perundang-undangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri. Dan yang pasal 14 butir C menyebutkan bahwa pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma ya kepada tenaga kerja. Dasar hukum lainnya yaitu Permenaker nomor 1/Men/1981 pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Ya, yang ketiga yaitu Permenaker Trans nomor 3/Men/1982 pada pasal 2 butir 1 menyebutkan bahwa memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan atau pelindung diri yang diperlukan, dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Yang menjadi dasar hukum yang ketiga, yang keempat, yaitu Permenaker Trans nomor 3/Men/1986 pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja yang mengelola pestisida harus memakai alat-alat pelindung diri yang berupa pakaian pekerja, sepatu las tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung atau pelindung muka dan pelindung pernafasan. Ya. APD itu sendiri ditujukan pada perlindungan diri manusia, baik fisik ataupun psikis, terhadap yang pertama yaitu debu, gas atau uap yang bersifat racun atau bersifat merangsang. Yang kedua yaitu benda-benda padat maupun benda-benda cair yang membahayakan terhadap kesehatan. Yang ketiga yaitu suhu, tekanan, dan sinar atau pencahayaan yang berbahaya. Dan yang keempat, mesin atau alat dan perabot yang dapat bergerak ya, atau yang dapat menimbulkan pecahan ataupun ledakan. Baik, kita akan lanjutkan. Yang kelima, yaitu kelemahan daripada alat pelindung diri. Ya, yang merupakan kekurangan daripada alat pelindung diri, yaitu yang pertama, kemampuan perlindungan yang tidak sempurna. Artinya, karena memakai APD yang kurang tepat saat menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua, fungsi dari APD itu hanya untuk mengurangi akibat dari kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya. Dan yang ketiga, tidak menjamin pemakainya bebas dari kecelakaan. Keempat, cara pemakaian APD yang salah pada saat menggunakan. Yang kelima, tidak memenuhi syarat ataupun standar. Ya, kalau yang kita di Indonesia, kita sesuai dengan standar SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang keenam, APD yang sangat sensitif terhadap perubahan tertentu. Ya. Yang ketujuh, APD mempunyai masa kerja tertentu seperti filter dan juga penyerap cartridge. Ya, kalau kita gunakan pada respirator. Yang kedelapan, APD dapat
bahaya terbentur oleh benda tajam atau benda-benda keras yang dapat menyebabkan luka gores, terpotong, ataupun tertusuk. Yang ketiga yaitu bahaya kejatuhan benda-benda atau pukulan dari benda-benda. Ya. Yang keempat, jatuhnya benda-benda yang melayang atau meluncur dari udara. Dan yang kelima yaitu dari panas radiasi, api, dan juga percikan-percikan bahan kimia yang korosif. Ya. Itu tujuan daripada penggunaan alat pelindung kepala atau safety helmet. Saya bisa mengambil contoh ya, jenis-jenis helm. Ya, contohnya safety helmet, ya, topi pengaman atau safety helmet seperti ini, ya, seperti ini. Ada yang terbuat dari bahan plastik, ada yang terbuat dari bahan fiber, ya, ataupun yang terbuat dari bahan kain. Ya. Untuk jenis-jenis helmet atau topi pengaman itu akan dilihat dari mungkin saja bentuknya sama, ya, tapi warnanya itu berbeda. Kalau yang warna kuning itu digunakan untuk para pekerja, ya. Sedangkan untuk warna merah itu digunakan untuk petugas pengaman, ya. Dalam hal ini petugas pemadam kebakaran, ya, safety officer, ya, itu menggunakan helm yang berwarna merah. Ada juga yang berwarna biru seperti ini, ya. Baik. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Baik, kita lanjutkan. Sepatu merupakan alat keselamatan kerja yang digunakan untuk melindungi kaki dari bahaya kejatuhan benda-benda berat, ya, percikan cairan dan juga tusukan oleh benda-benda yang tajam. Baik, contohnya untuk alat pelindung kaki kita menggunakan sepatu, ya, atau safety shoes yang terbuat dari bahan kulit, ya. Dan alasnya ini terbuat dari bahan karet, ya, untuk menjaga pekerja tidak mudah tergelincir, ya, licin pada daerah atau lantai kerja yang licin sehingga memudahkan pekerja bisa jatuh, ya. Kayak dibuat pakai alasnya terbuat dari bahan karet. Ya. Ada juga alat pelindung kaki, ya, atau safety shoes yang terbuat dari bahan karet atau rubber boot, ya. Ini, ya, tingginya kurang lebih sekitar 30 cm, ya, ketinggiannya. Dan alasnya juga menggunakan bahan yang terbuat dari karet, ya, untuk menjaga pekerja tidak mudah tergelincir, ya, atau licin dan jatuh. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh yaitu pakaian pelindung. Ya. Pakaian pelindung dapat berbentuk apron, ya, yang menutupi sebagian dari tubuh, di mana pemakaiannya itu mulai dari dada sampai lutut dan overall yang menutupi seluruh tubuh. Ya, ini kalau kita lihat contoh-contoh pakaian pelindung. Baik, untuk pakaian pelindung, ya, seperti yang saya pegang ini, yaitu tipe overall, ya, tipe overall, ya, wear pack, ya, mungkin setiap hari mungkin Anda pernah gunakan atau pakai. Ini yang kita kenal dengan apron, ya. Apron ini bisa kita pakainya seperti ini, ya. Ini yang kita kenal dengan apron, ya, apron, ya. Dan ini juga pakaian untuk petugas, ya, rompi, ya. Ya, dia menggunakan spotlight di sini, ya, sehingga apabila ada biasan cahaya bisa kelihatan, ya, rompi. Oke, kita lanjut. Yang kedelapan yaitu sabuk dan tali pengaman. Sabuk dan tali pengaman dipergunakan untuk bekerja di tempat yang tinggi, ya, di atas 2 meter, ya, untuk ketinggian di atas 2 meter, ya. Sebagai contoh ini, ya, ini merupakan sabuk pengaman. Untuk sabuk dan tali pengaman yang saya pegang ini adalah sabuk pengaman, ya. Cara pakainya itu begini, ya, diikat di pinggang dan ada tali pengamannya, ya. Di tali pengamannya ini
dipakai di tubuh, ya, digunakan di tubuh, dan ada alat penguncinya, ya, alat penguncinya ini ada. Bisa dilihat ya, seperti ini, digait, melepas, terkunci, ya. Apabila Anda jatuh, ya, Anda bisa tertahan sehingga tubuh Anda tidak jatuh sampai ke bawah, ya. Tapi harus jaga jangan sampai alat yang dia pakai, body harness ini bisa tergencet, ya, dari tubuh Anda sehingga dapat mengakibatkan atau menimbulkan cedera terhadap tubuh Anda, ya. Dipahami ya? Baik, mungkin sampai di sini dari penjelasan saya tadi dari jenis-jenis alat pelindung diri. Mungkin ada yang mau bertanya? Bapak, saya ingin bertanya, Silakan. apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menggunakan alat pelindung diri atau tidak? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan alat pelindung diri. Salah satu contoh, setiap hari, ya, adik-adik yang atau teman-teman di rumah punya orang tua atau punya keluarga yang sering memasak ataupun Anda sering memasak, Anda sering menggunakan celemek, ya, celemek. Celemek itu juga merupakan alat pelindung diri, ya, untuk melindungi Anda dari percikan bahan makanan yang Anda masak, ya, contohnya celemek. Ataupun yang lain lagi, contohnya helm. Siapa yang bawa helm? Contohnya helm, ya. Pada saat Anda menggunakan alat transportasi, ya, contohnya motor, ya, Anda harus menggunakan helm pengaman untuk melindungi Anda apabila Anda jatuh, kepala Anda tidak mengalami benturan. Ya, itu merupakan contoh alat pelindung diri yang kita gunakan di dalam keseharian. Baik, terima kasih. Saya rasa kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya, kita akan membahas menyangkut pedoman penyimpanan dan pemeliharaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri harus dipelihara dengan baik dan harus disediakan kotak atau tempat penyimpanan khusus dengan tujuan tidak mudah rusak dan membahayakan pihak lain karena salah pakai. Ya, cara penyimpanan dan pemeliharaan APD sebagai berikut. Yang pertama, periksa terlebih dahulu oleh penyimpannya. Siapa yang menyimpan? Periksa dulu. Yang kedua, lakukan sendiri oleh pemakai atau dilakukan oleh petugas khusus. Yang ketiga, harus diuji atau diperiksa secara berkala yang kita kenal dengan tagging, ya. Dan bila ditemukan harus segera diperbaiki atau diganti alat pelindung diri. Yang keempat, APD yang sudah rusak harus segera dimusnahkan atau disimpan di tempat khusus agar tidak digunakan lagi. Yang kelima, APD sebagai cadangan harus disimpan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, disimpan dan dipelihara agar tidak mudah rusak. Keenam, APD untuk penanganan bahan kimia berbahaya, ya, baik itu sarung tangan, jaket dan sepatu, tidak boleh dibawa pulang ke rumah dan harus dicuci dan disimpan khusus oleh masing-masing pemakai di tempat kerja. Yang ketujuh, tanggung jawab penyimpanan dan pemeliharaan alat pelindung diri harus diserahkan kepada masing-masing pemakai. Sedangkan tanggung jawab di tempat kerja adalah dipertanggungjawabkan, ya, atau dikelola atas pengadaan dan pengujiannya. Ya. Dan yang kedelapan, tempat penyimpanan dan pemeliharaan APD tidak boleh dimasuki oleh orang lain dan yang tidak berkepentingan dan tidak berwenang. Dalam program pengadaan APD untuk melindungi tenaga kerja dalam bekerja, maka penyimpanan pemeliharaan APD sebaiknya di bilik yang sensitif terhadap perubahan
pelindung diri yang sesuai, ya, kita masih dituntut untuk selalu berhati-hati karena alat pelindung diri yang kita pakai mempunyai keterbatasan. Sampai sini dipahami? Baik. Dari penjelasan saya tadi menyangkut alat pelindung diri, dari yang pertama pengetahuan ataupun definisi, sejarah, definisi, dan lain-lain sebagainya sampai peringatan, mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembahasan saya tadi. Saya, Pak. Baik, silakan. Jadi kesimpulannya alat pelindung diri atau APD merupakan alat-alat penting yang digunakan untuk mengurangi kecelakaan yang fatal. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Saya Pak, Oke, silakan. APD yang baik digunakan yaitu tidak menimbulkan alergi serta menularkan penyakit bagi orang lain. Jadi apa yang atau APD yang digunakan tidak menimbulkan alergi atau penyakit buat orang lain. Oke, baik. Baik, kesimpulan yang disampaikan dari teman-teman semua itu sangat baik. Sesuai dengan pembahasan kita di hari ini, dapat Bapak simpulkan, ya, yang pertama yaitu alat pelindung diri atau APD merupakan alat-alat penting yang digunakan dalam segala aktivitas yang dilakukan untuk menghindari, mengurangi angka kecelakaan yang fatal. Yang kedua, APD dapat melindungi diri dari bahaya, proses kerja, peralatan, dan lingkungan sehingga dapat mencegah dan menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, alat pelindung diri merupakan pelindung yang dipakai guna melindungi diri bagi pekerja dan juga bagi orang lain, baik itu berupa tamu atau visitor yang berada di sekitar. Yang keempat, APD yang baik digunakan yaitu tidak menimbulkan alergi terhadap pemakainya serta tidak menularkan penyakit bagi orang lain. Baik, saya rasa itu materi kita di hari ini.